alarm dan mengetahui ada kapal asing dari negara Bapak Xi Jinping yang mau mendekat, mau main-main ya kan, TNI Angkatan Laut pun langsung mengirimkan salah satu korvet terbaiknya, yaitu KRI Bung Tomo. Bahkan menurut dari pantauan satelit, KRI Bung Tomo ini berada sangat dekat dengan Zhongguo Haijing 5305 dan kira-kira hanya berjarak 2 nautical mile. 2 nautical mile itu setara kira-kira dengan 3,7 km saja. Geram bukan? Sama, admin juga geram. Tentu saja bagi para pengamat militer abal-abal pasti dengan enteng ngetik ya kan, kok nggak dirudal, rudal aja pak ya kan, langsung rudal aja ya kan. Iya salam, tidak seperti itu bos. Banyak pertimbangan sebelum ente ngerudal sebuah kapal asing. Jadi perang itu nggak cuma sekedar jamsut doang bos, pastinya banyak yang diperhitungkan. Dan meski belum ada berita resminya, namun yang pasti KRI Bung Tomo, kapal perang kita, sudah berusaha untuk berkomunikasi dengan kapal Coast Guard China tersebut untuk segera menjauh dari kilang minyak di Natuna Utara. Dan dikutip dari akun Twitter Duandang, sebuah citra satelit memang menunjukkan foto posisi KRI Bung Tomo dan kapal Coast Guard China Zhongguo Haijing 5305 pada 27 Agustus yang lalu pada pukul 3:16 Universal Time Coordinate, di mana di sana juga kapal China ini berusaha mendekati sebuah kilang Premier Oil Tuna BV yang sejak tahun 2020 kilang minyak ini telah beroperasi dan juga merupakan salah satu perusahaan anak perusahaan dari negara Vladimir Putin Rusia. Coast Guard China yang sekarang juga bukan sekedar kapal laut yang kelas kaleng-kaleng dan kopong seperti dengkul kalian ya kan. Wajar saja Coast Guard China ini mau berhadapan dengan kapal sekelas korvet ya kan. Toh soalnya kapal Coast Guard China ini memiliki bobot yang bongsor dan juga dipersenjatai dengan kaliber-kaliber yang besar pula. Jadi kapal Coast Guard China ini tidak kalah dengan kapal perang sebenarnya ya kan. Tapi memang tidak ada tawar-menawar untuk kedaulatan ya kan. Maka dari itu ya kan, Iver Scorpion. Itu tadi berita pertama tentang kehadiran kapal Coast Guard China di seputaran Laut Natuna Utara. Nah, berita keduanya, beberapa hari setelahnya terjadi pertemuan antara Pak Prabowo yang baru-baru ini dilakukan menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kenji Kanasugi ya kan, pada tanggal 31 Agustus kemarin. Nih, ada apa nih bos ya kan? Bau-baunya apa ini? Dubes Jepang didampingi oleh Atase Pertahanan Jepang Kapten Hidenori Mizuno. Menurut Kemenhan, terjadi upaya peningkatan kerjasama di bidang pertahanan yang menjadi bahasan utama dalam pertemuan Dubes Jepang ini bersama dengan Pak Prabowo Subianto. Pertemuan Jepang dan Indonesia ini memang semakin hari semakin intens, mengingat konflik di Laut Cina Selatan juga ikut menyerempet ke Laut Natuna Indonesia. Beberapa bulan sebelum kunjungan Dubes Jepang ini, memang menurut Intel Mossad Admin, dikabarkan Jepang dan Indonesia juga sudah ada deal-deal rahasia mengenai salah satu alutsista beserta transfer of teknologinya alias TOT-nya, dan pertemuan 2+2 juga sudah dilakukan. Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga juga telah silaturahmi ke Indonesia. Dan Perdana Menteri Jepang mengatakan bahwa fakta tersebut akan menjadi dasar kerjasama keamanan lebih lanjut antar kedua negara di tengah meningkatnya ketegasan China di perairan regional. Jepang sendiri bukanlah teman baru bagi Indonesia. Jepang merupakan mitra dagang terbesar kedua Indonesia dengan total perdagangan hingga 24,3 miliar dolar USD. Pertanyaannya, dengan semakin dekatnya hubungan militer Jepang dengan Indonesia, kira-kira proyek alutsista, proyek pertahanan seperti apa yang sedang dibangun oleh Jepang di Indonesia? Sebagai mitra dagang, tentu Jepang menganggap
Indonesia sangat penting, bos. Selain sebagai pasar pengguna Supra, Honda, dan Revo terbesar, Jepang pastinya juga ingin mengekspor teknologi alutsista kepada kita. Mengingat China juga sedang berebut mencari perhatian di Indonesia, ya kan? Jepang sepertinya juga tak mau dianggap pelangak blongo. Besar harapan para pengamat militer abal-abal agar deal-dealan, ya kan, seperti frigate Mogami atau alutsista apalah itu nantinya yang penting dari Jepang, ya kan, nantinya juga bisa disertai dengan transfer of teknologi, misalnya ke PT PAL, ya kan. Jika saat ini kita masih mengambil TOT, masih belajar dari Naga Pasa Class dari Korea Selatan, dan juga proyek KFX yang masih berjalan saat ini, ya kita optimis, ya kan. Kemudian PDKT dari Jepang ini tentu bisa dibayangkan beberapa alutsista ke depannya yang akan datang. Memang sejauh ini Pak Prabowo sendiri sudah bolak-balik mondar-mandir ke Prancis, ke Inggris, ke Rusia, ke Jepang lagi, ya kan. Kita sendiri belum tahu bakal frigate atau ada destroyer apakah yang akan datang, atau pesawat tempur mana yang akan datang. Selain kapal perang siluman tercanggih di dunia yang kemarin yang sudah launching, ya kan, hingga saat ini admin masih menunggu untuk dikagetkan dengan alutsista yang bisa menggetarkan bulu jemari negara-negara di kawasan. Pokoknya berita tiba-tiba yang ya alutsista yang canggih datang, ya kan, admin lagi ngopi sampai tumpah ke muka, itu baru, bos. Itu baru kaget, ya kan. Bagaimana menurut kalian tentang dua berita di atas tadi? Ada kapal China yang coba-coba mendekati blok Natuna lagi dan diusir lagi, ya kan? Dan juga tentang Jepang yang semakin hari semakin merapat ke pertahanan Indonesia. Silahkan baku hantam kalian di bengkel Ereking Taliban di Lembah Pansir.